Terus yang penting kata ulama, uang itu adalah alat tukar kullu wasitin, setiap media yang penting diterima oleh masyarakat, diakui oleh negara. Cuman uang yang sifatnya e-money ini yang diakui hanya uang yang berbentuk kartu. Tapi uang digital yang ada di dunia maya masih debatable. Itu yang disebut dengan cryptocurrency. Salah satu produknya adalah Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Uang yang ada di dunia maya. Hari ini para negara ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Indonesia belum menerima Bitcoin sebagai alat tukar yang sah. Tapi ke depan, ini prediksi para ekonom, ke depan uang itu sudah digital. Makanya BI rencana mau mengeluarkan rupiah digital. Jadi nanti uang itu nggak repot, hanya pengakuan saja uang teh. Nanti mah tukang becak teh ada sedia kartu digesek. Tukang cukur, mau ayo pulangan, capek digesek. Tak, 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 udah ke depan. Insya Allah seperti itu. Pangalengan mungkin 20 tahun yang akan datang seperti itu. Ya. Nah yang penting jangan dulu berbicara zakat, produktif dulu umat Islam, kuasai cuan, kuasai uang. Uang itu ada di mana? Kata Rasulullah, di tijaroh, di perniagaan. Makanya orang Cina sekarang ingin menguasai dunia harus menguasai perdagangan. Amerika juga kewalahan jeung Cina mah. Dan sekarang Arab Saudi berdekatan dengan Cina. Geus hoream jeung Amerika gaulna riweuh jeung Amerika malah. Akhirnya dengan Cina. Makanya di Saudi di Haramain semua produk itu Cina. Bus geus Cina kabeh, kereta pugu. Ya. Sampai kalau kita umroh busna Cina atau Hyundai, Kia, Korea Selatan. Ke pasar Jeddah, di pasar di Mekah di Madinah, kain, tudung, tasbih buatan Cina. Mana buatan Majalayana atuh. Tapi di Haramain, Bu. Di Mekah Madinah. Itulah perdagangan. Lintas agama, lintas mazhab, lintas negara. Yang namanya perdagangan internasional sudah ada sejak Nabi. Nabi pun berdagang bukan di kampung halamannya sendiri. Rasulullah dagang itu dibawa oleh pamannya sampai ke Yaman. Dan setelah dewasa Rasulullah jadi owner, punya bisnis sendiri. Siapa mitranya? Siti Khadijah. Rasul nggak punya modal, tapi Rasul sebagai mudorib yang menjalankan usaha. Sohibul malnya siapa? Siti Khadijah. Itulah mudorobah. Rasul dagang sampai ke Yordan, sehingga Rasul selalu untung. Makanya Rasulullah gaduh cici seueur. Sakata Sepi Antonio, Rasul itu pastinya yatim piatu, sederhana, akhirnya kaya raya. Ya Rasul itu pernah kaya raya. Cuman ketika Rasulullah jadi Nabi dan Rasul, Rasulullah meninggalkan aktivitas bisnisnya, fokus berdakwah. Dan uangnya habis untuk kepentingan dakwah. Sampai akhirnya Rasulullah dalam keadaan miskin. Ya Rasulullah yatim piatu, sederhana, kaya raya, sederhana, miskin. Itu fase siklus ekonomi Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah miskin, pernah sederhana, pernah kaya raya. Kenapa? Ada hikmah. Biar Rasulullah memberikan contoh. Kalau miskin akhlaknya seperti apa? Samiskin-miskinnya Rasulullah, Rasulullah tidak pernah bebeja kabatur. Punten, puasa kita belum seberapa dengan kebiasaan Rasulullah menahan lapar. Kata Husain Haikal dalam biografinya, Nabi Muhammad itu sejak remaja biasa menahan lapar. Sampai dalam hadis Bukhari diceritakan Rasulullah ketika sholat, ketika sujud, aya batu kerikil murah. Sahabat kaget, kenapa di dalam perut Rasulullah ada batu kerikil? Ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, di perutmu ada batu kerikil, kenapa? Kata Rasul, saya menahan lapar, cing. Atuh ya Rasulullah, kami ini sahabat semua makmur. Kalau butuh makan tinggal ngobrol, tinggal ngomong ke kami. Kata Rasulullah, saya yakin kamu itu cinta kepada saya. Jangankan harta, nyawa pun akan kamu korbankan untuk saya. Tapi saya malu kepada Allah, saya tidak mau memberatkan umatku. Tah Rasulullah, lapar kita tara bebeja ka umat. Rasulullah di akhir hidupnya butuh makanan untuk keluarganya. Sampai nganjuk ke orang Yahudi dalam hadis Bukhari. Rasulullah nganjuk untuk makanan keluarganya ke orang Yahudi. Dan Rasulullah memberikan jaminan baju besinya. Padahal tinggal ngomong ke Abdurrahman bin Auf. Tinggal ngobrol ke Ali bin Abi Thalib, ke Utsman bin Affan. Tapi Rasulullah nggak mau. Beda jeung urangnya mun dipuh teh di beja sadayana. Rasulullah enggak. Jadi
Rasul itu biasa menahan lapar. Siapa yang biasa menahan lapar? Abu Hurairah 3 tahun setengah masantren dengan Nabi. Sampai kata Imam Bukhari, Abu Hurairah mah nitipkeun beuteuh enggak? Rasulullah, Rasul makan ikut makan. Kalau Rasul tidak punya makan ya lapar. Sampai pernah dalam satu halakoh Abu Hurairah pingsan, semua kaget. Ya Abu Hurairah pingsan, kayaknya punya penyakit ayan. Pas sadar ditaros, kamu punya penyakit ayam? Tidak, saya mah lapar gitu. Itulah dulu. Ayo kita puasa Ramadan asa pangripuhna biasa-biasa we. Da kita mah bukan menahan lapar, mindahkeun jadwal makan sebenarnya. Ramadan kita mah memindahkan jadwal makan. Kan tos maghrib langsung kabeh RW genep kan ini dia. Rawog deui. Ya, jadi belum seberapa dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah ingat, Rasulullah pernah sukses dalam berbisnis dan berdagang. Nah, di Madinah Rasulullah tidak berdagang tapi membangun sistem ekonomi yang fair. Bagaimana? Yahudi punya pasar tapi licik. Ada riba. Timbangannya dikurangi. Pungutannya liar. Dolim. Kata Rasulullah, mari kita bikin pasar untuk kaum muslimin. Akhirnya orang Yahudi tahu rencana Rasulullah bikin mall, bikin pasar. Diganggu, disabotase, tetap kata Rasulullah. Udah, cari tempat lain. Hok, jeung orang Yahudi itu kudu mangprang. Akhirnya orang Yahudi sudah kapok, tidak mau mengganggu Rasulullah dan sahabat. Lalu bikinlah pasar. Kata Rasulullah, kalian boleh berdagang di sini. Tidak boleh ada orang yang menguasai ruko, jongkok. Paheula-heula. Di pasar Rasulullah fair. Paheula-heula weho. Untung aya sampai yuna tempat abdi teu bisa. Sika ka masjid we teu meunang ngaklaim ieu mah tempat duduk abdi enggak boleh. Paheula-heula. Tah pasar Rasulullah begitu, howe paheula-heula. Yang kedua, tidak ada pungutan kecuali kalau sudah untung silakan ngasih kontribusi kepada pengurus. Itu Rasulullah. Yang ketiga kata Rasul, kalau kamu jualan tolong jangan mengurangi timbangan. Kalau bisa lebihkan timbangan itu. Akhirnya pedagang pindah dari pasar Yahudi ke pasar Rasulullah karena gratis tadi, dimudahkan. Yang kedua, konsumen senang ari meuli kurma di pasar Yahudi mah rampang 2 kilo teh. Nah, di pasar Rasulullah bareurat. Kenapa? Karena ada cashback dan bonus. Nah, itu strategi Nabi. Nah, umat Islam hayang perang dagang harus seperti Rasulullah. Orang Cina boga kereta api cepat, kita bikin kereta api cepat. B.J. Habibie itu sudah bagus. Indonesia itu negara kepulauan, maka alat transportasi harus pesawat. Maka bikinlah Dirgantara Husein. Bikinlah N25 dan bisa terbang. Alhamdulillah. Dulu orang Amerika mereka mendoakan supaya tidak bisa terbang, tapi akhirnya bisa terbang. Pesawat N25 ini banyak dibeli oleh negara-negara muslim. Tapi nasibnya bagaimana? Dirgantara ini, padahal B.J. Habibie dengan zaman Soeharto sudah punya visi ke depan. Indonesia harus menguasai alat transportasi ini dengan pesawat. Sekarang apakah ada orang yang seperti B.J. Habibie yang punya cita-cita seperti itu? Dulu Indonesia punya mobil namanya Timor. Dibantu dengan Korea. Akhirnya orang nggak senang. Indonesia tuh sulit kalau ingin mandiri. Kenapa? Karena orang-orang asing, Amerika, Jepang, Cina punya kepentingan di Indonesia. Kalau Indonesia punya produk sendiri, otomotifnya udah. Kenapa nggak bisa? Kita alhamdulillah ya punya mobil SMK. Doakan, doakan. Mudah-mudahan ayah. Sanajan ditunggu-tunggu ke mana itu SMK? Kita harus dukung. Karena kalau ingin menguasai pasar, bikin pasar tandingan. Batur boga bank, kita bikin bank. Itulah Ustadz Latif Mukhtar Allahyarham. Siapa yang mendirikan bank syariah pertama? Persis. Dulu ada 4 BPRS di kota Bandung. Salah satunya Amanah Robaniyah. Yang 3 sudah isdet, yang 1 alhamdulillah masih hidup di Banjaran. Bahkan sekarang BPRS Amanah Robaniyah itu BPRS yang sehat, Pak. Dulu pernah mau bangkrut, pernah. Kenapa? Karena SDM kita tidak unggul, yang kedua modalnya lemah. Akhirnya mau bangkrut, dibelilah sahamnya oleh keluarga Haji Taufir dan Haji Wazdi. Dan kedua orang ini bankir, paham tentang ilmu bank. Makanya BPS Amanah alhamdulillah, cuman sayang saham Persis sekarang jadi menyusut. Hanya 17% kalau nggak salah. Ini alhamdulillah. Bukan PSP, bukan pemilik saham. Tapi Pak Latif Mukhtar Allahyarham sudah memberikan contoh. Umat Islam itu harus punya lembaga keuangan. Jadi satu, ekonomi Islam itu kuasai tijarah. Kalau di sini keunggulannya pertanian, kuasai pertanian. Modernisasikan. Perluas pasar.
Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah. Dia sudah pengusaha jadi, tapi karena dia sebagai pendatang tidak punya apa-apa. Rasulullah merasa kasihan. Abdurrahman bin Auf, coba kamu muahotkan dengan Robi. Hei Robi, tolong kasih jongkok. Kata Abdurrahman bin Auf, saya tidak butuh jongkok. Wahai Robi, tunjukkan mana pasar di Madinah. Akhirnya Abdurrahman bin Auf karena sudah mentalnya adalah pembisnis, dia jualan pertama apa? Jualan mentega. Kebetulan di Madinah jarang yang jual mentega. Dia punya jaringan ke Yaman jual mentega. Akhirnya dia jualan unta, kambing. Apa kelebihan Abdurrahman bin Auf sehingga menjadi pengusaha terkaya di Madinah? Padahal hanya waktu beberapa tahun. Karena dia mengamalkan teori dagang Nabi. Apa pesan Nabi ke Abdurrahman bin Auf? Kalau dagang, pertama, jangan mengambil untung besar. Itu teori Abdurrahman bin Auf. Yang penting volumenya. Jadi kalau ngambil untung sedikit, tapi volumenya. Bahkan pernah ingin perang dagang unta dengan orang Yahudi. Nah, Abdurrahman bin Auf itu dagang unta, tidak mengambil untung. Berani nggak? Dia hanya mengeluarkan modalnya. Hok, beli modalnya. Cuman tolong, kata Abdurrahman bin Auf, kalau beli unta saya, beli sama talinya. Dan talinya lucu-lucu berwarna-warna. Jadi itu dibatikan dah dagang unta. Tapi talinya beli. Tak etak bro. Kabeh konsumen ke sana. Orang Yahudi gegelek. Aduh gimana? Kenapa Cina unggul? Karena Cina itu murah. Semua produk HP, laptop, walaupun lisensinya Amerika, tapi produksinya di mana? Di Cina. Itulah disebut dengan teori keunggulan kompetitif. Sebuah negara itu kalau punya keunggulan kompetitif maka akan menjadi unggul. Kenapa orang Amerika bikin sepatu Nike di Indonesia? Karena biayanya murah, pegawainya murah, bahannya ada. Makanya sepatu Nike yang paling mahal bukan produk Vietnam, bukan produk Taiwan, tapi produk Indonesia. Kalau dijual itu minimal 7 juta, 15 juta. Jadi pegawai di Pengtai teh eta teh gajinya cuma sapatu sabulan teh hiji. Itu Pengtai itu Nike itu nggak ada yang dijual ke Indonesia, itu untuk Amerika dan Eropa. Paling hebat. Kenapa? Produksi Indonesia tadi lamun nyen pabrik di Amerika biayanya mahal, di Indonesia murah, tenaga kerja murah. Nah, ketika Indonesia krisis politik, banyak buruh yang protes, UMR minta naik, akhirnya orang Amerika pusing. Banyak pabrik-pabrik Nike dipindahkan ke Vietnam. Makanya pesaing Indonesia itu Vietnam. Kenapa? Karena Vietnam itu biaya tenaga kerjanya murah, politiknya stabil. Nah, umat Islam ini berbicara ekonomi tidak boleh mikro, sempit, enggak, berpikir makro juga. Nah, supaya tijarah unggul bagaimana? Kuncinya adalah harus banyak intervener. Indonesia kebanyakan punten umat Islam mindsetnya pegawai. Hanya anak-anak kita, apa cita-cita kamu? Jadi dokter, jadi pilot. Kalau sekarang enggak ya, jadi YouTuber. Beda sekarang. Jarang yang jadi ingin pebisnis. Padahal negara maju itu pembisnisnya minimal 8%. Malaysia 8%. Amerika 15% pengusahanya. Indonesia 1% pun kurang. Kebanyakan pegawai. Tapi sebenarnya kaum muslimin Indonesia itu pedagang. Iya, tapi kebanyakan di UMKM level orang Islamnya. Jarang konglomerat dari orang Islam, hanya Yusuf Kala, Sandiaga Uno, Khairul Tanjung, hanya beberapa. Itu pun karena mereka mitranya 9 naga. Mitranya 9 naga. Orang Islam kebanyakan levelnya UMKM. Apa Ustaz UMKM? Usaha maneh kumaha maneh? Tahu UMKM? Ini eta nu aset nate 50 juta, 100 juta. Gitu. Naik kelas dong ke menengah. Omsetnya sudah 500 miliar sampai triliunan. Gitu ya. Nah, itu harus ada 3 teori. Saya baca penelitian. Kenapa di Padang, di Bandung, di Makassar, di Jogja banyak pengusaha muslim sekarang. Middle class muslim. Kelas menengah muslim kenapa muncul? Ada 3 faktor. Ini kunci nih. 1. Etos kerja yang hebat. Jadi kalau anak-anak kita pemalas, udah Pak, yang namanya pengusaha pilihan.
menjadi orang kaya pilihan. Beruntunglah anak pejabat, anak pengusaha, dia bisa mempertahankan kekayaan, tapi dia punya kemungkinan miskin. Tapi kalau orang-orang sederhana dan miskin punya kemungkinan kaya. Kalau apa? Dua, kalau anak ibu cepat kaya, dua teorinya Bu. Pertama, jadi pengusaha. Yang kedua, kawin dengan anak orang kaya. Itu pilih yang mana? Pilih yang mana ini anak-anak pemuda nih? Hayang cepat kaya kan? Pingin jadi pengusaha atau kawin dengan anak orang kaya? Nuka dua rata-rata teh nu malalasna kitu teh. Harus jadi pengusaha. Bukan itu apa syaratnya? Etos kerja yang tinggi, tidak pemalas, bukan generasi rebahan. Pokoknya dia selalu cepat tanggap bekerja, kreatif. Satu itu. Yang kedua, visi bisnisnya bagus. Jadi Bu, kalau anak-anak kita punya mimpi, cita-cita ingin jadi pengusaha, dukung. Lah, naon dagang seblak. Atuh Bu jatuh budak teh. Budak keur ngome manuk, dijual ke pasar ieu. Nah, ngome manuk. Buah-buah bisnis dina manuk, ingat bagaimana dari hobi itu menuju profit. Jadi bisnis yang bagus itu apa? Bisnis karena hobi. Orang senang memotoran, doakeun, baiklah. Mudah-mudahan dia jadi pengusaha di bidang otomotif. Budak orang ngesep domba, doakeun. Mudah-mudahan jadi pengusaha domba. Karena kalau dia hobi, dia menikmati. Nah, faktor pengusaha itu tadi etos kerja yang tinggi, bukan pemalas. Yang kedua, visi bisnisnya bagus. Saya ingin punya perusahaan, saya ingin begini. Yang ketiga apa? Support system, dukungan keluarga. Ternyata penelitian Pak. Ina dek dagang dicarekan naon dagang geus lah. Teu laku itu ge. Atau budak jadi cara reaching. Support system. Apa bentuk dukungan keluarga? Pertama, dukungan moral. Budak dagang wae teu laku kalem. Kasih motivasi, keun teu laku teu naon. Ya. Kalau bisnis dagang nggak laku, teliti kenapa tidak laku? Pemasarannya, produknya atau gimana? Cari kelemahannya apa? Kasih dukungan modal. Yang kedua apa? Dukungan finansial. Sebaik-baiknya modal adalah dari modal diri sendiri. Yang kedua, modal pinjaman orang lain. Yang ketiga, ini solusi terakhir, modal dari bank. Cuman ingat, bank itu kebanyakan pakai bunga riba. Maka lebih baik modal itu didukung oleh keluarga dulu. Nah, kebanyakan diteliti oleh seorang ahli ekonomi, pengusaha yang sukses itu tadi 3 faktor katanya. Si anak itu rajin, orangnya, visinya bagus gitu ya, didukung oleh keluarga, didukung di modalan. Lamun jatuh teh langsung dikasih support, kumamangna dibantuan. Itu yang sukses. Maka ekonomi Islam akan sukses kalau yang pertama itu. Yang kedua, ekonomi Islam harus ada bank, lembaga keuangan. Bank itu sama dengan zakat, posisinya di tengah. Mengambil dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan. Yang kedua, deposito. Akadnya apa? Bunga. Kalau Bapak nyimpen uang, deposito, akadnya bunga, riba, jangan. Kalau syariah, akadnya bukan bunga, tapi bagi hasil, mudharabah. Kalau tabungan, akadnya wadiah atau mudharabah. Tergantung pilihannya yang mana. Oleh bank, uang itu terkumpul, disalurkan kepada siapa? Kepada yang membutuhkan dana. Bapak kan kalau butuh dana ke bank, buat KPR rumah, buat nambah usaha. Diteliti oleh bank. Pakai apa? Teorinya 5C. C yang pertama, karakter. Karakternya baik atau tidak? Dulu karakter baik lewat apa? Nanya ke tetangga. Bapak kenal sama Pak Anu, kenal. Orangnya bagaimana? Bagus. Padahal nges, calling-callingan teteh. Sekarang mah nggak ada seperti itu, namanya BI checking. Jadi sudah ada daftar riwayat, Dokter Uus, Kak Adira macet wae, Kak Oto macet wae, susah ditari mana, berem rapot sana aja Dokter Uus bebeakan mal bisa, dak geus aya BI checking ayeuna mah sistem. Yang kedua, kolekteral, ada jaminan. Rasul pun ada jaminan. Yang ketiga apa? Kondisional, kemampuan bayar. C yang ketiga. Makanya ditanya mana slip gajinya, mana laporan keuangannya. Kalau tidak bankable, ya udah susah. Lalu ada seorang Muhammad Yunus di Bangladesh ingin melawan teori itu. Dia bikin bank untuk orang miskin, namanya Garment Bank. Bank untuk orang miskin. Apa maksudnya? Dia memberikan pembiayaan tanpa ada jaminan. Berani sekali, ternyata sukses.
Di Bangladesh, orang-orang miskin itu dilatih skillnya, ibu-ibunya dikumpulkan, dikasih kursus dengan mahasiswa, dikasih modal tanpa ada jaminan dan sukses. Akhirnya dikasih Nobel ekonomi, sukses membuat bank tanpa ada jaminan. Di Indonesia diadopsi dengan konsep KUR, kredit usaha rakyat. Itu ide Muhammad Yunus dari Bangladesh. Walaupun tetap ada ribanya pakai sisa bunga, cuman bunganya kecil. Tapi sekarang sudah ada KUR syariah, alhamdulillah. Nah, kenapa lembaga keuangan itu penting? Supaya umat Islam pinjam uang, nabungnya aman, nggak ada riba, itu saja masalahnya. Makanya lahir bank syariah, bank tanpa bunga. Di level tengah namanya BPRS, di level mikro namanya koperasi. Persis nggak mungkin bikin bank umum seperti BTN, BCA, nggak mungkin karena modal awalnya harus 3,5 triliun. Ayah, kita uangnya 3,5 triliun, Ustaz. Hese. Nggak kuat bikin bank umum seperti BCA, BRI, kita bikin BPR, Pak, level tengah, zona. Kayak BS, modalnya 70 miliar. Harus setor ke OJK, ada 70 miliar jamaah kita? Gaya, Ustaz. Nah, yang paling rasional umat Persis di tingkat cabang, di tingkat PD, atau di tingkat pusat, bikin koperasi. Koperasi mah cukup 50 orang, udunan KB 2 juta, modal awal jadi koperasi. Undang-undang Cipta Kerja lebih memudahkan, 9 orang bisa bikin koperasi. Mau koperasi serba usaha, simpan pinjam, konsumen, silahkan. Ada yang sukses banyak, orang itu sukses. Sidogiri itu koperasi syariah, BMT, asetnya 4 triliun. Pesantren Sidogiri. Semua orang-orang Sidogiri di sekitar itu tidak mau ke bank, tidak mau ke Adira, semua oleh BMT dikasih solusi. Dek ngawinkeun budak, dibantuan ke BMT, dikasih akad. Ijarah jasa. Mau beli motor, kalising, datang ke BMT. Mau ngebangun rumah renovasi, ke BMT. Jadi sebenarnya sudah ada solusinya. Umat Islam masih punya lembaga keuangan. Uang bapak ditaruh di BCA, itu kemana kan uang bapak? Diputerkan ke mana? Kak pengusaha karaoke, pengusaha rokok, kak pengusaha alkohol. Makanya Syekh Utsaimin haram nabung di bank konvensional. Kita terlibat meribakan uang karena uang kita digunakan untuk tadi. Bank syariah mah ada aturan main. Uang yang ada di usaha tidak boleh kepada usaha yang haram. Yang ketiga, nah ini terakhir, ekonomi Islam itu ada alat penopang untuk adil. Apa? Biar berbagi, the have yang punya kelebihan dana bisa kebagi kepada 8 asnaf. Namanya zakat. Zakat itu dana wajib. Kalau dana sunnah namanya infak dan sedekah. Ada juga untuk fasilitas umum, namanya wakaf. Umat Islam teh hayang rumah sakit atau untung make PT, mun make PT na bisnis. Kenapa rumah sakit mahal? Karena rumah sakit itu PT, milik perusahaan. Perusahaan apa? Cuan niatnya. Pokoknya kumaha supaya loba nu gering abus ke rumah sakit. Di Bandung, di Buah Batu seueur rumah sakit, aya Mayapada, aya Sutomo Podomoro. Di Mayapada alhamdulillah sekarang ada diskon 20% mangga jika ditu. Kemarin dibuka oleh Jokowi rumah sakit Mayapada itu 9 naga diskon 20%. Jik mangga kan itu. Kenapa? Karena bisnis masih untung. Ada BPJS pasti dijamin. Makanya bikin tandingan, bikin rumah sakit syariah, saduus. Kita ada di sini. Ustadz ning Muhammadiyah mah jago, udah tiba heula Muhammadiyah visina jelas, yaitu visi sosialnya kuat. Ai Persis, da Persisna pendidikan dan dakwah. Matak nyetak ustad, kadituna parebut mimbar we. Da loba teuing ustad. Sekarang harus berubah atuh. Santri di itu tidak mesti jadi ustad, yang penting tapakuh di da Ustad Abdurrahman, cita-cita sekolah lain nyeun ustad lain, tapakuh pidin, alumni pesantren teh paham agama gitu. Tidak mesti jadi ustad. Da ustad tadi usaha tara anak deres. Hok atuh alumni dia jadi tentara, jadi pengusaha, kan biar sistem masyarakatnya komplit, persis ya. Untung satu homogen ustad KB. Gitu. Tapi dijamin alumni pesantrennya bisa jadi ustad bubali. Kenapa Islam datang ke Indonesia? Karena dibawa oleh pedagang, bukan dibawa oleh ustad.
pedagang. Cuman pedagang ini bisa tabligh, Pak. Dia dagang dan menyampaikan pesan-pesan Islam. Yang kedua, pendekatan pernikahan. Nah, penting pernikahan teh. Ya, ini pemuda Persis tongkat pemudi deui atuh kenu lain. Meh Persista berkembang. Mun bisana pemudi Ahmadiyah kawin ku pemuda, jadi Persis. Aya pemudi Syiah kawin, urang persiskeun eta baru strategi. Dulu juga Islam Indonesia begitu lewat pernikahan. Yang ketiga lewat politik. Lewat politik, 3 Islamisasi Indonesia, perdagangan, pernikahan, yang ketiga politik, terakhir. Nah, terakhir umat Islam harus punya jiswat. Wakaf itu apa? Kepentingannya infrastruktur wakaf itu. Boleh nggak Ustaz jalan tol pakai wakaf? Boleh. Daripada nginjem ke Cina. Boleh nggak Ustaz bikin kereta api cepat dari wakaf? Boleh. Umat Islam udunan daripada ngutang ke Cina. Nanti kereta apinya gratis bagi yang tidak mampu. Kenapa di Pakistan tidak ada BPJS? Karena di Pakistan rumah sakit itu bukan milik PT, tapi milik umat. Namanya rumah sakit wakaf. Anu miskin gratis. Yang mampu bayar, bayar silahkan. Nggak ada BPJS. Di Pakistan, di Mesir. Kenapa? Karena sekolah, rumah sakit itu wakaf. Diurang. Sekolah teh PT, rumah sakit PT. PT apa? Lembaga bisnis. Tapi tetap laku. Di Bandung aya sekolah Islam mahal. Aya Darul Hikam, aya Nurul Fikri, ada Asipa. Masuk itu 150 juta. Bayarannya 5 juta. Sepi, laku Pak, aya pasarna. Darul Tauhid, ini SMP masuk 50 juta, bayaran sekian juta. Sampai orang Tauhid ge teu mampu nyakolakeun ka SMP Darul Tauhid. Ka mana? Ka PESIS tuntung alhamdulillah, da PESIS sekolah rakyat ya. Ya, murah, terjangkau, alhamdulillah. Itu baik, pertahankan. Tapi kita pun harus bukan konsep. Ada sekolah level internasional, ada pasarnya. Saya sudah menggagas Bin Ustadz, tolong PESIS itu harus punya sekolah internasional. Kenapa? Karena ada kader-kader harus dari internasional. PKS bikin Nurul Fikri, kerjasama dengan Turki, dengan Yordania. Jadi anak-anaknya memang pintar-pintar. Saya pernah mengisi di pesantren itu, Pak. Para pintar, Pak. Terpintar kumat, udah gijin lagi halus. Komputernya siap siaga, fasilitasnya bayarannya 5 juta per bulan. Gaji dosen stipend kita sakitu. Nah, itulah kekuatan cuan, Pak. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan, ni'mal malis solih lil mar'is solih. Harta yang baik ini tergantung orangnya. Kalau orangnya soleh, harta ini bermanfaat. Jadi kita tidak boleh doktrin untuk fatalis. Seayana nggak bisa. Umat Islam harus menguasai harta. Kata Ibnu Sirin, al-mal fi zamanina. Harta di zaman kami hari ini silahun, senjata terbaik umat Islam adalah menguasai ekonomi dan harta. Kalau Bapak punya uang banyak, Pak nyen partai pas siga hari tanu. Kunaon partai Islam eleh wae, da teu boga dana atau babak belur wae partai Islam. Dananya kurang. Tapi partai-partai oligarki siga nyen kacang goreng partai karena punya dana, Pak. Nah, umat Islam ini ya harus berpikir positif. Yang penting tadi kata Rasulullah, harta yang hebat itu di tangan orang soleh. Kalau dia pengusaha besar soleh, insya Allah zakatnya keluar, infak sedekahnya dan sebagainya. Nah, kita bikin institusi lembaganya, ada lembaga wakaf, ada Laj Persis, itu untuk mewadahi tadi. Dengan zakat ini, maka alailah keadilan sosial. Yang punya kelebihan bisa transfer dana kepada 8 asna. Makanya kata Ustadz Aceng dalam bukunya, kenapa orang tidak sadar zakat? Karena merasa zakat itu membuang uang. Salah, kata Ustadz Aceng, zakat itu investasi, menabung uang. Hasinu amalakum bisodakoh. Tahan aset kalian dengan zakat. Mana kosot malun min sodakotin. Tidak ada cerita harta berkurang gara-gara zakat. Ustad kunaon diri zakatna saeutik ya tadi. Anu dagangna eueuh, petanina kurang nisab. Gitu, ya. Kan zakat mal itu ada 5, ada emas perak, ada perdagangan, ada pertanian, peternakan, ada al-rikaz wal ma'adin, tukang tambangna ge eueuh, mun koeh tambang mah loba. Tapi tukang tambangna eueuh, mata zakatna enggak ada.
Ya. Makanya laj ini akan hebat tandingnya kalau masyarakatnya menguasai tijarah. Yang kedua, umat Islam harus punya lembaga keuangan. Jangan sampai uang kita disimpan di bank-bank kapitalis, bank-bank konvensional yang berbasiskan riba. Lebih baik ke bank syariah yang dipegang oleh umat Islam. Sehingga dana ini disalurkan kepada orang-orang soleh. Nah itu mungkin saduus ya. Bukan menggurui ini mah, ngabuburit. Jadi semangat pada pemuda ya. Ada KLP di sini hidupkan. Kalau bikin sekarang ada koperasi, yuk semua nabung di sini, gunakan koperasi dihidupkan. Ya, kenapa di sini gagal, tidak sukses, di sana sukses? Ada apa ini? Berarti ada problem di sini, tantangan kita. Karena banyak koperasi yang sukses. Ya. Nah, makanya alhamdulillah saya di Cigan itu bikin koperasi namanya Berkah Umat. Sudah 3 tahun, asetnya sekarang baru 5 miliar. Alhamdulillah. Pegawainya 5, semua UMR. Saya pengurusnya nggak digaji juga. Yang penting pegawainya. Ya. Dan alhamdulillah banyak kepercayaan, banyak ustadz yang beli motor sudah tidak ke leasing lagi ke BMT. Akarnya apa? Murabahah. Ustadz ini motor 15 juta. Kami boleh ngambil untung? Boleh. Untungnya 5 juta ya, jadi 20 juta. Karena ustadz dicicil 3 tahun. Jadi 20 juta dibagi 36, coba hitung. Oh sekian ya udah. Mansok dibanding-bandingkan umat Islam, dibandingkan jeung BRI, jeung BCP ini, lebih mahal dari tak kitu bangsa urang mah. Geuleuhna teh. Siga meuli rokok, resep kabor mah we da beda 500 perak, aya warung tetangga Bu Haji diantepkeun, pedah beda 500 perak nya. Ieu na pemain kecil, ieu pemain besar diadukeun. Moal bisa ngelehkeun bor mah, geria, da pemain besar yang menguasai perdagangan, matahna laleutik batinna. Diadukeun jeung warung tetangganya teh bisa atuh. Cing atuh Pak aya keberpihakan. Beda 500 meuli ka warung tetangga. Das Bu Haji pasti jakatna ka mana? Taroskeun jakatna ka mana? Boba teh jakat oge. Taroskeun jakatna ka mana? Tah urang teh kudu aya keberpihakan ka umat Islam. Saena begitu mun aya selama bisa di warung tetangga, warung tetangga. Beda saeutik teh naon atuh. Tah eta umat Islam kalau semua begitu, insyaallah kapitalis bakal mati, nggak bisa bersaing. Da ieu mah umat Islam resep konsumen ka mana-mana we. Ya, sepatu kudu Nike, kudu Adidas. Enggak Cibaduyut sepatu mah nu Haji Adis. Ya. Tapi orang Islam harus bersaing, sepatuna kudu ngeunaheun siga Nike gitu. Kumaha carana? Yang namanya ekonomi itu rasional men. Kadang orang teh berpihak ka ikhwan tapi da kecewa. Geuleuh tutungna teh. Tah umat Islam teh tong kitu, tong gara-gara ikhwan pelayanan goreng, produknya asal-asalan. Kita bikin yang bersaing. Ya. Makanya alhamdulillah saya punya official konten ngaji bisnis. Saya mengumpulkan anak-anak bisnis, yuk kita ngaji bisnis plus praktek. Ya. Alhamdulillah saya dengan pengusaha-pengusaha bisnis punya misi menyebarkan muslimpreneurship. Bagaimana anak muda itu mereka siap usaha, siap berbisnis dan berdagang. Mudah-mudahan anak-anak ibu ya semua di sini jadi pedagang, pengusaha yang sukses. Yang jadi ustad alhamdulillah, tong dicarekan eta ge sama, mulia, terhormat gitu ya. Yang jadi dokter apalagi gitu ya. Semua juga bagus. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.